Ya, bertemu kembali di kuliah perencanaan penilaian produksi. Kali ini topiknya tentang perencanaan desa agregat. Baik, fokus dari pertemuan video ini melanjutkan dari video sebelumnya. Kita akan fokus hanya di konsep desa agregasi menggunakan Bitran X. Oke, sehingga kita bisa mahasiswa diharapkan mampu menyusun jadwal produksi induk menggunakan Bitran X. Oke, kembali. Fokus kita ada di jadwal produksi induk, jadi mengolah output dari perencanaan agregat. Oke, kita sudah kenal jadi master production schedule atau jadwal induk produksi. Salah satu metode yang bisa dipakai adalah Bitran Hex. Di luar itu ada metode persentase. Metode Bitran Hex digunakan ketika biaya setup antar family relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan setup antar itemnya. Apa maksudnya? Perhatikan produk mix sebagai berikut. Misalkan kita ada perusahaan memproduksi 3 jenis kategori kendaraan, kita sebut dengan family, sedan, MPV, dan mobil niaga. Kemudian masing-masing family bisa kita breakdown menjadi itemnya atau final produknya. Misalkan sedan, itu ada sedan tipe V1, sedan V2, dan sedan V3. Demikian juga MPV, kita bisa breakdown menjadi MPV 1, 2, 3, ataupun mobil niaga. Oke, jadi ada family, ada item. Maksudnya ketika kita memproduksi family sedan, sedang memproduksi family sedan, kemudian kita ingin mengganti produksi ke MPV, itu dibutuhkan setup yang mahal dibandingkan ketika sama-sama di sedan, berubah dari sedan V1 menuju V2. Itu yang disebut dengan setup antar family relatif lebih mahal dibandingkan biaya setup antar item. Baik, nah metode Bitran Hex idenya adalah saat kita ada satu produk sedang diproduksi, maka produk lain yang dalam family yang sama itu kita sekaligus produksi juga, sehingga terjadi sharing setup antar family, ya, sharing setup family ke semua item. Tentu saja konsekuensinya akan muncul inventory, sehingga dicari cara bagaimana meminimumkan sekaligus biaya setup dan biaya inventory-nya. Tahapan metode Bitran Hex ada 2, yaitu disagregasi rencana agregat ke family. Kemudian kita lanjutkan dari family, kita disagregat menuju ke final product atau produk item. Oke, ya, produk item. Baik, bagaimana metodenya? Kita mulai yang pertama dulu, disagregasi rencana agregat ke family. Langkah pertama, kita harus bisa mengidentifikasi family mana yang akan diproduksi. Ya, aturannya adalah semua item kita periksa untuk masing-masing family. Jadi J itu adalah itemnya, I itu adalah family-nya. Ya, kita periksa, kita lihat berapa inventory-nya, kemudian kita kurangi dengan demand pada periode itu, dan safety stock-nya. Ketika ini nilainya negatif, maka jika ada salah satu item di dalam family itu ada yang negatif nilainya, maka family tersebut diidentifikasi atau masuk dalam kategori yang harus diproduksi. Oke, ini step yang pertama. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut ini. Jadi I itu kolom paling kiri itu adalah family tadi, sedan dan sebagainya. Tadi kita sebut di sini ABC. Kemudian J itu adalah item produknya, sedan V1, sedan V2 dan seterusnya, tapi di sini diberi nomor 1 sampai 10. Kemudian ada I, kolom ketiga IIJ, T-1 itu maksudnya adalah inventory awal tadi. Inventory awal, D itu demand, kolom keempat, K itu konversi item ke agregat. Ya, jadi satu item akhir itu berapa ekivalennya dengan agregatnya. BIJ ini adalah safety stock, kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, nomor 6. Ya, itu adalah kolom 6 adalah safety stock. Sehingga kita kolom 7 kita bisa hitung inventory awal dikurangi dengan demand-nya, apakah lebih besar dari safety stock atau tidak. Ya, kita cek
apakah lebih besar dari safety stock atau tidak. Ya, yang A tidak, A1 untuk family A, item 1 itu yang masukannya ke yang ketiga karena nilai I dikurangi D-nya 22 itu lebih kecil daripada 40. Sehingga kalau dikurangkan nanti negatif. Demikian juga untuk family C itu 89, ada yang nilainya di bawah I kurangi D-nya lebih kecil dari safety stock. Artinya family A harus diproduksi karena ada satu item A ketiga yang harus diproduksi, demikian juga untuk yang C. Ya, oke, jadi kita sudah bisa lihat dari 3 family, 2 item harus diproduksi. Baik, setelah itu baru kita lanjutkan dari bagaimana menyusun tadi, membreakdownnya. Setelah diidentifikasi family-nya, bagaimana rencana agregat dibagi atau dialokasikan ke dalam masing-masing family. Nah, problem alokasi ini, membagi ini, bisa disebut dengan knapsack problem. Sebuah model yang sangat dikenal di metode operation research atau penelitian operasional. Oke, jadi knapsack problem. Baik, oke. Sebelum kita masuk ke formulasinya kita kenalkan dulu notasi variabel dan parameter. Yang pertama tadi membaginya tadi variabel keputusan ada YI, jumlah unit family I yang harus diproduksi. Ya, nanti ada S, variabel ongkos. X itu adalah besarnya rencana agregat yang akan dibagi ke dalam masing-masing family. KIJ faktor konversi. DIJT itu adalah permintaan item. J family ke I pada periode ke T. H itu ongkos simpan untuk family. L itu batas bawah produksi family. U itu adalah batas atas produksi family. Jadi sebuah family akan diproduksi pada batas minimumnya dan ada batas maksimumnya. PIC safety stock. Z ini adalah family yang terpilih yang harus diproduksi. Contoh yang di tabel sebelum tadi, Z-nya adalah A dan Z. Ya, oke. Jadi 3 yang perlu diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah jumlah unit family yang harus diproduksi, YIJ. Kemudian I, L, dan U, batas bawah dan batas atas produksi setiap family. Oke, nah ini yang disebut dengan tadi knapsack model atau problem untuk agregat planning dari family ke agregat ke family. Ya, fungsi tujuannya itu yang pertama H, komponen pertama H kali Y bagi 2 itu adalah ongkos simpannya, sedangkan komponen ongkos yang kedua itu adalah biaya setup. Ya, setup dibagi dengan jumlah Y itu jumlahnya. Nah, ini yang harus diminimumkan. Nah, tentu kendala nomor 2 itu artinya jumlah produksi agregat family harus sama dengan agregat planning, itu nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah tidak boleh kurang dari batas bawah. Keempat, constraint keempat atau formula keempat itu adalah produksi family-nya tidak boleh melebihi batas atasnya. Bagaimana menghitung batas bawah dan batas atas? Itu dilihat di persamaan 5 dan persamaan 6. Ya. Jadi persamaan 5 ini bagaimana mengkonversi, ada KIJ di sana ya, maksimum antara 0 dan nilai konversi dari demand yang tidak terpenuhi. Demand dikurangi inventory ditambah safety stock itu adalah net demand-nya. Demikian juga untuk yang batas atas. Khusus batas atas nanti ada notasi N di sana. N kecil. N itu adalah jumlah periode yang kita pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam produksi yang sekarang. Ini menjadi batas atas. Baik. Nah, oleh sebab itu setelah dihitung nilai bagaimana penyelesaian rencana agregat ke family, step kedua adalah menghitung dulu bagaimana batas atas, batas bawah, dan nilai agregat planningnya. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu adalah ketika semua total batas atas produksi dari item-item yang family-family yang harus diproduksi itu melebihi dari rencana agregat. Ya, oke. Jadi rencana agregat melebihi semua batas atas produksi family yang akan dikerjakan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi kedua adalah ketika agregat planningnya lebih kecil dari total
total batas bawahnya lebih kecil dari rencana agregatnya. Ini kondisi kedua. Kondisi yang ketiga adalah kalau agregat planningnya berada di antara total batas bawah dan total batas atas. Oke, bagaimana solusinya? Baik, untuk yang kondisinya di atas tadi, jadi setelah Anda hitung batas atas produksi family tadi yang akan dikerjakan itu ternyata agregat planning yang lebih besar, maka bagaimana mengalokasikan produksi ke masing-masing family caranya sederhana, hanya diproporsionalkan saja. Proporsionalkan antara batas atas family tersebut dengan total batas atas seluruhan. Oke, ini untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua dengan logika yang sama, ketika agregat planningnya kurang dari batas bawah produksinya, maka kekurangan ini juga harus diproporsionalkan sehingga rumusnya atau formula untuk menghitungnya sama. YI itu akan sama dengan berapa rencana agregatnya, kemudian kita kalikan proporsinya, batas bawah dari item itu berapa dibagi keseluruhan batas bawah dari semua family. Oke, ingat kondisi 1, kondisi 2, ya ini semua masih dalam satuan agregat. Oke, bagaimana untuk kondisi yang ketiga, ketika agregat planningnya berada di batas bawah dan batas atas, total batas atas dan batas bawah, maka kita akan menggunakan algoritma yang diusulkan oleh Peter and Hicks, yaitu namanya algoritma disagregasi family. Baik, bagaimana algoritma disagregasi family itu bekerja? Cara bekerjanya adalah secara iteratif. Oke, jadi pertama kali kita tetapkan dulu iterasi pertama, itu namanya beta 1. Untuk beta 1, maka kita bisa tahu berapa agregat planning yang tersedia. Oke, karena pada awal maka P1-nya akan sama dengan rencana agregat yang ada X bintang. X bintang itu adalah rencana agregat. Kemudian Z dikasih angka 1 di atas, itu artinya adalah himpunan family-family yang harus diproduksi di periode yang sedang dihitung. Makanya sama dengan Z. Kemudian dari langkah pertama kita pergi ke langkah kedua, hitung untuk semua item pada family-family yang harus diproduksi. Oke, kita hitung yaitu adalah alokasi family tersebut, nilai produksinya berapa, ya, YI pada putaran pada iterasi pertama beta. Sama dengan pakai formula yang gitu ya, yang ada tanda akarnya. Jadi antara setup dikalikan konversi semua KI, K kali D itu konversi demand individual ke agregat untuk item itu semua dikalikan dengan setupnya. Oke, dibagi seluruh konversi dari family-family tersebut. Ya, J itu untuk masing-masing family, sedangkan I itu seluruh family. Kemudian kita kalikan dengan berapa agregat planning yang ada, itu P beta. Oke, kemudian tentu saja nilai Y I beta akan bisa ditemukan berbagai macam. Misalkan, ya, yang ketiga, kalau dia berada di antara batas bawah dan batas atas dari produksi family tersebut, maka kita sudah ketemu. Jadi alokasinya itu sama dengan yang dihitung di langkah 2 tadi. Kalau dia berada di bawah atau di atas dari nilai batas yang ditetapkan, misalkan di bawah batas bawah LI dan batas atas UI, maka kita pergi ke langkah yang nomor 4. Ya, langkah nomor 4. Oke, ya, jadi kalau langkah 4, kalau langsung dia ada di batas itu, maka langsung ketemu nilai Y-nya, lokasinya. Kalau enggak, pergi ke langkah 4. Nah, untuk langkah 4, maka hitung, kelompokkan dulu yang melebihi batas atas, itu namanya Z, himpunan-himpunan yang melebihi batas pada putaran iterasi yang sedang beta itu, mana yang melebihi batas atas. Kemudian ada yang nilai perhitungan dari tahap kedua itu kurang dari batas bawah, kelompokkan mana family-family. Oke, sehingga kita bisa hitung yang melebihi batas atas berapa kelebihan, ya. Oke, demikian juga kita bisa hitung yang berada di kurang dari batas bawah berapa selisihnya, kekurangan dari batas bawah.
Oke, setelah tahu kelebihan deltanya berapa, baik yang kekurangan atau kelebihan, maka kita lihat jika kelebihannya melebihi, yang plus lebih besar daripada yang kurang, maka yang terpilih adalah famili-famili yang lebih. Ya, yang lebih tadi kita tetapkan sebagai solusi. Oke. Demikian sebaliknya, kalau yang negatifnya lebih banyak, maka pada iterasi ini kita pilih famili yang di bawah batas bawah, itu yang kita tetapkan nilainya. Oke, jadi sudah termasuk famili-famili yang terpilih, ya. Sehingga ada famili, kalau belum ada, kita lanjut ke iterasi kedua kalau belum ada. Jadi yang pertama, keluarkan dulu famili-famili yang sudah ada nilainya. Ya tadi, baik yang menggunakan step ke-3 atau step ke-5. Ya, demikian juga kurangi nilai agregat lainnya. Oke. Nanti akan diulangi kalau masih ada famili yang belum diputuskan besarnya nilainya, kembali ke langkah 2. Ya. Kalau sudah habis, berarti selesai. Oke, jadi ini adalah tahapan melakukan agregasi famili. Oke. Kemudian bagaimana melakukan agregasi ke itemnya? Ya, kita sebut dengan ADI. Oke, jadi setelah dapat agregat familinya, kita membagi ke masing-masing itemnya. Step pertama adalah, jadi nilai YI tadi yang sudah dialokasi, yang sudah ditemukan di langkah agregasi famili, kita lanjutkan agregasi item. Untuk setiap famili I yang sedang diproduksi, tentukan jumlah periode, kita cari nilai N besar. Di mana nilai N besar itu adalah berapa besar, berapa banyak, berapa periode ke depan demand yang harus kita cover supaya nilai YI-nya itu sudah tidak cukup, nilai agregatnya sudah tidak cukup. Ya, oke, itu langkah pertama. Kita nyari N-nya. Jadi kalau bulan ini masih ada sisa nggak, belum, N-nya maju terus sampai ketemu yang negatif. Kemudian sehingga kita bisa hitung ketika kita mengcover sampai periode ke N, pada akhir periode, di periode N itu kita mengetahui berapa kekurangannya, demand yang tidak terpenuhi. Itu namanya EI. Ya, EI-nya kita hitung. Oke, setelah EI-nya kita dapat, baru kita lakukan perhitungan pembagian dari famili ke masing-masing item. Pakai formula di nomor ini, nomor yang muncul di sini. Jadi YIJ itu adalah famili I, item kecil, nilainya sama dengan sigma dari periode pertama sampai demand yang kita cover tadi. Ya, DIJN-nya berapa, dikurangi ditambah safety stock, dikurangi dengan posisi inventory saat ini berapa dari awalnya. Kita kurangi proporsi, membagi proporsi tadi demand yang tidak terpenuhi tadi. Jadi hanya di periode ke N yang terakhir saja. Ya, jadi kita konversi DIJN-nya berapa, kita bagi dengan keseluruhan famili-famili yang ada di sana, item yang ada di sana, ya, seluruh famili. Nanti bila ada yang negatif nilainya, DIJ-nya negatif, maka itu dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, maka famili itu karena dikeluarkan maka akan mengupdate. Jadi J anggota I-nya dikeluarin sebagian yang tidak negatif. Keluarkan item tersebut, kemudian dihitung lagi langkah 3. Ya, oke, ini adalah yang disebut dengan algoritma disagregat item menuju ke item. Oke, kalau begitu sekarang apakah saudara sudah paham tentang teknik Pitran Hex tadi? Oke, buka Excel, kemudian nanti coba Anda ikuti tutorial Pitran Hex dari video yang disediakan di berikutnya. Baik, jadi sebagai penutup, catatan induk produksi adalah hasil dari disagregasi rencana agregat. Tekniknya ada persentase dan Pitran Hex. Ya, oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti di video berikutnya. Sampai bertemu.